Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita pada pembelajaran 2 dan 3 untuk subtema 4 pada tema 1. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Ya, perhatikan percakapan berikut. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari kalimat penolakan. Perhatikan percakapan di bawah ini, yang manakah yang merupakan kalimat penolakan. Mari membacanya bersama-sama. Udin, coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Edo, wah, iya, airnya juga tergenang. Udin, bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Badu, membersihkan got? Aku tidak mau ah. Got kan kotor dan bau. Aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Badu, betul, Din. Sudah, biarkan saja. Udin, tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Edo, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Udin, aku setuju, Dok. Badu, aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Ya, itu tadi percakapannya ya. Nah, sekarang masih ingat kalimat penolakan ditandai dengan kata apa? Ya, salah satu kata dari kalimat penolakan adalah kata tidak. Nah, pada percakapan ini, yang mana kalimat penolakannya? Coba kalian tunjukkan. Ya, benar. Kalimat penolakan terdapat pada kalimat yang diucapkan oleh Badu, yaitu, aku tidak mau ah, got kan kotor dan bau. Ya, sekarang kita masuk pada materi pengamalan Pancasila. Tentunya pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari banyak tentang pengamalan Pancasila. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai pengamalan Pancasila pada lingkungan masyarakat. Ya, ayo mengamati. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang tersangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang, lingkungan kembali bersih. Jika kita perhatikan pada teks tadi bahwa warga sangat rukun, mereka bergotong royong membersihkan got. Nah, sekarang perhatikan gambar di sampingnya. Mari membaca percakapan singkat berikut. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Baik, Pak, tidak apa-apa. Mari beristirahat sejenak. Nah, pada gambar-gambar yang kalian lihat ini terdapat contoh pengamalan sila pertama dan kedua. Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Kemudian, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Bisakah kalian menyebutkan sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama? Sila pertama berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa. Maka contoh pengamalan sila yang sesuai adalah pada gambar ini dan percakapan yang ini ya, yaitu warga yang beragama Kristen pergi ke gereja. Mereka meminta izin untuk pergi beribadah. Seperti kita agama Islam atau Muslim, kita pergi ke masjid untuk beribadah seperti sholat 5 waktu ya. Ya, selanjutnya, mana sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila? Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira
Mana yang cocok? Ya, benar, gambar yang ini ya. Jadi, warga saling bekerja sama dan saling membantu untuk membersihkan sampah yang ada pada got. Ya, sekarang kita masuk pada materi gerakan melompat. Lingkungan rumah Udin sudah bersih kembali. Anak-anak pun dapat bermain dengan nyaman. Lakukan gerakan-gerakan di bawah ini dengan percaya diri. Ya, coba perhatikan gambar berikut. Jadi, Udin sedang berjalan, kemudian ia bersikap siap dan mengambil ancang-ancang untuk melompat sejauh yang ia bisa. Nah, tentunya kalian sudah biasa melompat kan? Coba lakukan dengan benar. Nah, salah satu permainan yang memiliki gerakan melompat adalah permainan tapak gunung. Atau di daerah sini kita kenal dengan permainan kengkeng. Nah, permainan ini kalian lakukan dengan membagi dua kelompok, misalkan terdiri dari 3-3. Kemudian kalian bisa menggambarkan petak yang ingin kalian gambar, kemudian melompat. Lompatan dilakukan sesuai dengan petak yang digambar. Ya, sekarang kita masuk pada materi penjumlahan dan pengurangan. Jika pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari soal tentang pengurangan saja atau penjumlahan saja. Hari ini kita akan mempelajari cara menjawab soal yang digabung yang terdiri dari penjumlahan dan pengurangan. Perhatikan contoh berikut. Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lempar. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Ingatlah penjumlahan dan pengurangan yang sudah dipelajari pada pelajaran sebelumnya. Mari perhatikan soalnya kembali. Jadi ada 95 kue. Kue bolu ya, kita tulis 95. Kemudian ada lagi 120 kue lempar. Jadi kita tulis 120. Lalu yang dimakan ada berapa? Ya, ada 158 kue yang telah dimakan. Nah, sekarang kita ingin tahu berapa sisanya. Nah, sekarang yang kita perhatikan adalah jumlah kuenya. Tadi ada kue bolu dan kue lempar. Jadi kita jumlahkan jumlah kuenya yaitu 95 tambah 120. Mari kita tuliskan. Seperti ini ya. Ya, 95 tambah 120 hasilnya adalah 215. Ya, cara penjumlahannya kita menggunakan cara pendek. Pertama, dari sisi satuan, 5 tambah 0 hasilnya 5. Kemudian melangkah pada sisi puluhan. 9 tambah 2 berapa? 9 tambah 2 hasilnya 11. Jadi kita tulis 1 di bawah, kemudian 1 lagi di atas 1 ratusan. Lalu 1 tambah 1 hasilnya 2, sehingga 95 tambah 120 sama dengan 215. Jadi total kuenya atau jumlah kuenya adalah 215 buah kue. Nah, kita sudah tahu bahwa jumlah kuenya ada 215. Kue yang 215 ini ternyata telah dimakan sebanyak 158 kue. Sekarang, berapa sisa kuenya? Nah, untuk menjawab sisa kue, berarti kita melakukan proses pengurangan. 215 kurang 158. Nah, pada proses pengurangan juga kita mulai dari sisi satuan, yaitu 5 kurang 8. Apakah bisa 5 kurang 8? Tidak bisa ya. Jadi kita pinjamkan 1 puluhan pada 1, sehingga satunya jadi 0. Kemudian 5 menjadi 15.
Sekarang kita punya 15 kurang 8. 15 kurang 8 hasilnya 7. Selanjutnya kita lihat pada sisi puluhan. Tadi satunya telah kita pinjam 1, kemudian dia menjadi 0 karena sudah dipinjam 1 ya. 0 kurang 5 tidak bisa, sehingga kita pinjamkan 1 ratusan pada bagian ratusan atau 200-an, sehingga 0 tadi menjadi 10. Sekarang kita punya 10 kurang 5. 10 kurang 5 berapa? Ya, 5. Kita melangkah pada sisi ratusan. Tadi kita sudah meminjam 1 ratusan pada ratusannya ya. Sehingga 1 kurang 1 hasilnya 0. Kita tidak perlu menulis 0. Sehingga hanya ada angka sisa 57 atau 57. Jadi sisa kue sekarang setelah dimakan adalah 57. Insya Allah pada materi atau pembelajaran selanjutnya kita akan banyak belajar mengenai soal penjumlahan dan pengurangan seperti ini. Banyak-banyaklah latihan soal agar menjadi lebih pintar dan lebih cepat dalam menyelesaikan soal seperti ini ya. Sekian dulu hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Jika belum dipahami, bertanyalah dan diulang-ulang pelajarannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.